Koalisi gemuk pemerintahan Prabowo Gibran diprediksi tak hanya wacana pasca bergabungnya Nasdem, P3, dan terakhir Perindo untuk memperkuat pemerintahan ke depan termasuk di Pilkada serentak 2024. Lantas bagaimana nasib calon kepala daerah dan partai politik seperti Anies Baswedan dan PDI Perjuangan yang nampaknya memilih tak bergabung? Kita bahas malam hari ini bersama dengan Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim dan juga Direktur Eksekutif The Political Literacy Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, selamat malam. Bang Hermawi, selamat malam. Selamat malam. Mas Gun-Gun, kalau gitu kenapa akhirnya tadi kan Nasdem sudah memberitahukan kenapa alasannya. Ada Nasdem, selain Nasdem juga ada P3, ada Perindo terakhir yang juga berlabuh akhirnya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Ini alasannya murni karena Pilkada Jakarta atau ada justru ini juga upaya agar bisa menjegal Mas Anies maju di Pilkada Jakarta yang kaitannya nanti di 5 tahun mendatang? Menurut saya ini proses lobby dan negosiasi yang tidak semata-mata Pilkada Jakarta, tapi ini bicara soal konfigurasi pembentukan pemerintahan era Prabowo yang tentu ya bagian terpenting adalah politik akomodasi atau yang disebut dengan power sharing. Karena momentumnya berdekatan ya, Oktober dengan November dan kandidasi di bulan Agustus, maka itu menjadi satu paket utuh dalam konteks timbal balik atau pola resiprokal. Ini yang kemudian sebenarnya ya kerap kali terulang dalam sejarah kepemiluan kita pasca reformasi. Koalisi itu terbentuk dua tahap. Pertama adalah koalisi dalam kandidasi dan yang kedua adalah koalisi dalam pembentukan pemerintahan. Dan wajah paling benderang dari koalisi di Indonesia itu polanya koopsi, alias seringkali gonta-ganti pasangan. Contoh misalnya soal aktor aja. Dulu misalnya Nasdem sebagai bagian dari penyokong Pak Jokowi dan sebut aja beberapa partai seperti Gerindra di luar dan akhirnya kemudian jadi plusnya. Golkar juga demikian. Ini sekarang Nasdem awalnya kompetitor tapi kemudian sekarang menjadi bagian dari pemerintahan yang akan datang. Kira-kira menurut saya ya posisi daya tawar Kim itu tidak semata-mata konfigurasi di pilkada, tapi ini terkait juga dengan skema power sharing dalam pembentukan kabinet. Power sharing termasuk juga transaksional nih yang lagi dibuka oleh Pak Prabowo. Ya politik dalam konteks praksis ya salah satunya kan terlihat dari wajah negosiasi dalam konteks pembentukan pemerintahan. Dan itu pasti pola komunikasi transaksional itu pasti ada. Artinya pasti menerima dan memberi ya dan saya yakin ya salah satu trigger sebut aja faktor yang menentukan perubahan sikap Nasdem di Jakarta dalam pengusungan seorang Anies Baswedan itu juga tidak terlepas dari skema ZOPA atau Zone of Possible Agreement dalam negosiasi pembentukan pemerintahan. Oke, berarti artinya juga ada deal-dealan yang besar begitu dengan masuknya 3 partai politik ke koalisi Kim? Iya, tentu seperti saya jelaskan tadi ya, tidak ada satu proses politik dalam momentum politik besar seperti sekarang dalam kepentingan partai politik yang tanpa ada ya mutual simbiosis, tidak ada keuntungan bersamanya. Itu kan pola dalam Tapi ini lebih ke bagi-bagi kursinya atau mungkin ada tekanan yang dialami parpol-parpol nih atau mungkin jangan-jangan parpol juga nggak pede kalau misalnya jadi oposisi, belum siap. Ya, saya lihat kan seperti Partai Nasdem itu punya kesejarahan dan kesejarahan Partai Nasdem itu jadi bagian dari pemerintahan dan sepertinya saya melihat belum ada tingkat confident tinggi untuk berada di luar kekuasaan ya. Ini sikap posisi politik Partai Nasdem tadi udah dibilang oleh Bang Hermawi bahwa sejarah Partai Nasdem 2 periode menjadi penyokong kekuatan Pak Jokowi dan sekarang kembali menjadi penyokong pemerintahan Prabowo di mana Pak Jokowi juga menjadi kekuatan rujukannya. Kira-kira ini menunjukkan lagi-lagi wajah cairnya ya posisi dan sikap politik partai-partai di Indonesia yang memang kita sama-sama tahu landasannya bukan basis ideologi tetapi lebih pada momentum dan akomodasi kepentingan politik. Nah, disitulah menurut saya titik temunya sehingga kemudian banyak partai bisa bertemu
ya banyak partai bisa akhirnya membangun ulang, Oke. merekalkulasi gitu ya sikap dan posisi politik mereka. Oleh karena itu berarti dengan masuknya 3 partai terakhir, Mas Gun-Gun, terakhir ada Ya. PDI Perjuangan, ada PKS, PKB yang belum menentukan sikap. Akankah ini memengaruhi peta pilkada Jakarta? Artinya semua bergabung kecuali dengan PDI Perjuangan, termasuk juga dengan pemerintahan ke depan yang jadi oposisi hanya kemungkinan besar PDIP. Iya, persis. Saya menduga hal yang sama bahwa ya, kemungkinan perubahan sikap itu juga akan terjadi di PKS ya, dan mungkin juga PKB. Yang mungkin rada sulit ya dalam konfigurasi posisi politik yang sudah diambil oleh partai-partai hanya PDI Perjuangan. Jadi saya menduga PDI Perjuangan yang akan memerankan diri sebagai kekuatan oposisi atau kekuatan penyeimbang lah ya kalau tidak mau menggunakan kata oposisi. Oke. Nah, itu menurut saya juga akan sangat berdampak signifikan pada rekalkulasi kandidasi di Pilkada Jakarta. Pak Anies berpotensi untuk out ya dari pertarungan di Jakarta, dan sangat besar kemungkinan Pak Ridwan Kamil melenggang dengan dukungan penuh dari Kimplas. Dan ya lagi-lagi kita akan dihadapkan pada pilihan sulit dari publik untuk mendapatkan alternatif competitiveness ya dalam konteks Pilkada Jakarta. Sama mungkin terjadi di pilkada yang melibatkan politik Dan patron. kemungkinan itu jadi makin banyak bergabung, kemungkinan kota kosong bertambah juga untuk melawan juga itu kemungkinan besar ya di pilkada-pilkada lainnya ya di Ya 2024. mungkin ya seperti kalau sekarang seperti nada-nada yang terjadi di Jakarta itu kan ada independen ya yang dipaksakan begitu ya. Dipaksakan sehingga kemudian tidak menjadi satu proses pemilu yang memiliki ya electoral proses yang bagus gitu. Ya minimum ada kompetitornya aja dan Baik. itu bisa dikatakan sebagai aspek competitiveness dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral. Berarti artinya tinggal kita menunggu dari sikap dari PDI Perjuangan, PKS dan juga PKB. Terima kasih ulasannya Mas Gun-Gun Herianto, Bang Hermawi Taslim, terima kasih, sehat selalu, selamat malam.